Anda yang sedang merasa tidak baik-baik saja dengan pernikahan Anda, harus simak video ini sampai tuntas. Halo, ketemu dengan saya Pendeta Cangku Ifah, dan saya berdoa dan berharap Anda boleh dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Nah, saya baru saja membaca satu buku ya, ini sangat menarik. Jadi buku ini saya baca di Kindle. Ini hadiah dari anak saya, Joylin. Makasih ya Joylin, Papa jadi bisa baca. Apa sih istimewanya Kindle? Ya ini, mata tidak silau. Dia seperti kertas ya, paperwhite disebutnya. Dan saya yang menikmati membaca buku, khususnya buku-buku tentang pernikahan, saya jadi ditolong untuk bisa akses ke dalam berbagai buku yang mungkin di Indonesia tidak ada ya. Tetapi kalau mau import kan mahal sekali. Tetapi dengan digital itu menjadi lebih mudah dan lebih nyaman. Nah, judul bukunya apa nih? Yang saya baca ini dari Gary Chapman. Kita tahu Gary Chapman itu penulis yang sangat terkenal di Amerika, secara khusus juga berbicara tentang keluarga. Nah, dia punya judul buku adalah Hope for the Separated. Jadi harapan bagi yang terpisah. Ya, harapan bagi yang terpisah. Wounded marriage can be healed. Jadi luka-luka yang sudah terjadi dalam pernikahan itu bisa dipulihkan. Oke. Nah, kemudian di halaman berikutnya dia juga menyatakan, to the many couples who in the pain of separation. Kepada banyak pasangan yang sekarang sedang terluka oleh karena perpisahan, tetapi accepted the challenge of seeking reconciliation, tetapi menerima tantangan ya untuk mencari apa? Rekonsiliasi. Itu adalah penyatuan, pemulihan. And allow me to tell of their journeys. Dan mengizinkan aku dalam hal ini Gary Chapman, untuk memberitahu apa sih bagaimana rancangan perjalanannya ya. Saya senang sekali dengan buku ini karena banyak sekali dari apa yang dituliskan Gary Chapman itu mirip dengan apa yang saya yakini tentang pernikahan. Misalnya apa? Pernikahan harus ada strategi, oke? Pernikahan harus ada kiat-kiat. Pernikahan itu suatu proses. Pernikahan itu butuh tekad, oke? Nah, jadi apa kemudian yang bagi saya sangat menarik di dalam tulisannya? Ini di chapter 1 saja ya. Dia sudah langsung begitu saya baca, wah, ini saya seperti deja vu ya, bertemu dengan seseorang yang mirip pemikirannya dengan saya. Nah, saya just terjemahkan ya, saya baca dulu dari bahasa Inggrisnya. Dia berkata, the lack of fulfillment you experience before separation probably came from one of three sources. Jadi, hilangnya kehidupan yang penuh di dalam pernikahan itu kemungkinan datang dari satu atau dua atau tiga masalah ini. Nah, yang pertama, lack of intimate relationship with God. Waduh, waktu saya baca kaget. Karena apa? Karena dalam program Stronger Married ya, mungkin Bapak Ibu tahu, saya dan Liana telah memulai program Stronger Married online class, oke. Juga saat ini setelah sudah kita melewati masa pandemi menjadi gabungan, bisa onsite, yaitu di kantor kami di Family Insight Indonesia di BTC di Bandung. Para pastori datang ke tempat ini untuk mendapatkan mentoring, atau juga yang dari luar kota, kami masih kemudian bertemu melalui Zoom begitu. Nah, hal pertama daripada kelas Stronger Married yang kami ajarkan adalah bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan ya. Halo para alumni Stronger Married, Anda masih ingat akan pelajaran ini? Dan apakah Anda masih membangun keintiman dengan Tuhan? Nah, hal yang pertama, jadi kita kehilangan kepenuhan pernikahan kita. Dikatakan kenapa? Karena lack of intimate relationship with God. Hilangnya keintiman dengan Tuhan. Waduh, waktu saya baca ini saya kaget sekali. Kenapa? Karena lack of intimacy with God, betul, saya temukan dari banyak sekali pasutri yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Dan ternyata mereka Kristen, mereka ke gereja, oke? Mereka juga pengurus, ada beberapa pengurus gereja, mereka aktivis, tetapi lack of intimacy with God. Nah,
Apa itu intimacy with God dan kenapa bisa lack of? Ini adalah sesuatu hal yang sangat spiritual ya. Sampai hari ini saya pun dengan istri saya Liana dan 3 anak terus untuk belajar, berlatih akan intimacy with God. Puji Tuhan, jikalau kita mengalami genuine spirituality dan itu ditandai dengan keintiman dengan Tuhan yang genuine, yang sejati, maka pasti ada vision, wisdom, dan direction yang Tuhan arahkan bagi keluarga. Tetapi jikalau kemudian perjalanan pernikahan kita itu stagnan, boleh dikatakan, ya betul, kita adalah orang-orang Kristen. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kenapa pernikahan kita, keluarga kita itu stuck? Tidak mengalami pimpinan Tuhan. Seperti berjalan di dalam seperti berjalan dalam suatu rimba kegelapan. Gak tahu mau kemana. Ini hal pertama yang harus dibereskan, ya. Intimacy with God itu harus dibangun. Kita harus melatih diri kita beribadah. Tetapi bagaimana caranya? Wah, ini hal yang penting ya. Dan kami ajarkan itu di dalam kelas Stronger Married. Nah, yang kedua di sini saya kaget lagi, ya. Saya baca lagi di sini apa yang Gary Chapman katakan, lack of intimate relationship with your mate. Lack of, kehilangan, kekosongan, ketiadaan suatu relasi yang intim dengan pasangan Anda sendiri. Wah, rupanya pernikahan itu telah memisahkan suami dan istri. Dulu saling mencinta, penuh gairah, antusias, tetapi tahun-tahun pernikahan itu telah membuat pernikahan ini menjadi dingin rupanya. Banyak masalah tidak terselesaikan. Setiap kali berbicara dengan pasangan, yang timbul rasa kesal, yang timbul rasa sebal, akhirnya apatis, akhirnya tidak mau lagi berbicara. Dan jikalau kita terus mempertahankan situasi seperti ini, yang menjadi korban kan anak-anak. Mereka kan melihat orang tua, papa mama kalau bicara kok kasar, saling melukai, seringkali pakai bahasa sindiran. Lalu apa? Menjadikan anak-anak untuk menyampaikan pesan. Tolong kasih tahu mama ya, tolong kasih tahu papa ya. Anak-anak bingung, kenapa papa mama nggak nyampaikan sendiri? Sampaikan sendiri dong, kan kalian suami istri. Nah, hati-hati. Di kelas Stronger Married kami ajarkan bagaimana cara berkomunikasi. Ada strukturnya. Kami ajarkan juga untuk pergi dating. Nah, yang lumayan sangat unik tentang dating ini ya. Kadang saya berasumsi karena dulu waktu menikah kan pernah pacaran, pernah dating toh, pernah menikmati berkomunikasi. Nah, saya sampaikan kalian harus pergi dating seminggu sekali misalnya. Nah, kemudian beberapa pasutri yang mencoba melakukan, ternyata tidak berhasil untuk dating itu. Apa yang terjadi? Rupanya mereka malah konflik lagi, malah ribut, malah jadi tambah apatis, malah kemudian muncul trauma baru karena disuruh dating, begitu kan? Wah, ini tidak mudah, ya. Sehingga akhirnya saya juga mengerti bahwa saat dating itu juga harus ada pendampingan. Ya, saya mengajak para pasutri itu untuk menceritakan kemarin Kenapa datingnya kok jadi konflik? Aduh, rupanya ada kehilangan beberapa unsur yang harus ada dalam dating. Misalnya apa? Dating itu gak bisa tiba-tiba, gak bisa sore ini begitu mau pergi langsung pergi, gak bisa. Itu harus well planned, harus direncanakan dengan baik. Nah, kalau direncanakan dengan baik artinya suami mengosongkan jadwalnya, istri juga mengosongkan jadwalnya, anak juga tidak boleh ikut, harus dititipkan sementara. Sehingga akhirnya waktu dating itu menjadi spesial. Nah, itu baru satu unsur. Ternyata suami istri yang sudah puluhan tahun menikah tidak tahu cara dating. Waduh, ini harus ditolong, ini harus dibantu. Ya, bagaimana keadaan pernikahan Anda hari-hari ini? Bisa mengungkapkan isi pikiran, isi perasaan dengan bebas? Atau sudah ada benteng yang begitu tinggi telah memisahkan kalian berdua? Ayo, saya ajak kita untuk self-reflection. Kita coba lihat, mari ajak suami Anda atau istri Anda diskusikan tentang relasi kalian berdua, ya.
Karena jikalau sampai lack of, intimate relationship with your mate, ini yang dikatakan. Perjalanan pernikahan seumur hidup itu menjadi tertatih-tatih. Memasuki jalanan yang gerudukan, ya, bukan jalan tol yang lancar, tetapi jalanan gerudukan, banyak batu-batu, bahkan batu yang tajam, dan bisa-bisa ban itu menjadi bocor dan kempes sampai perjalanan itu tidak bisa lagi dilanjutkan. Nah, yang ketiga, waduh, saya kaget juga. Yang ketiga dia bilang apa? Lack of intimate understanding and acceptance of yourself. Ya, di sini dikatakan kehilangan, ketiadaan pengertian yang dekat tentang diri kita sendiri, tentang diri kita, tentang penerimaan terhadap diri. Sehingga cukup banyak suami istri yang telah memasuki pernikahan sesungguhnya tidak menerima dirinya, tidak mengenal dirinya. Ketiadaan pengenalan dan ketiadaan penerimaan akan diri itu seringkali memunculkan ekses-ekses yang negatif. Ya, dia rendah diri terhadap dirinya, menciptakan insecurity. Sehingga waktu dalam situasi komunikasi, situasi dalam rumah tangga, dia merasa insecure. Yang keluar kemudian adalah deviasi. Bisa nada yang tinggi, bisa mata yang melotot, bisa kata-kata yang kasar. Dia tidak inginkan sebenarnya. Tetapi itu terjadi begitu saja. Dan kemudian terjadi penyesalan. Aduh, tadi kenapa saya ngomong begitu? Nah, tetapi jikalau bisa mengenali diri. Nah, pengenalan akan diri, penerimaan akan diri. Saya lihat banyak anak-anak kecil menuju dewasa sampai kemudian masuk ke dalam dunia pernikahan. Seharusnya dulu dibantu oleh orang tua. Tetapi orang tua ternyata tidak menolong mereka menjadi orang dewasa. Sehingga seluruh sikap yang masih seperti anak-anak itu dibawa masuk ke dalam pernikahan. Jadilah akhirnya pernikahan itu menjadi tempat pertikaian. Pernikahan menjadi tempat daripada pelampiasan emosi yang tidak terkendali, yang dibawa sejak masih masa kecil, tidak pernah diselesaikan secara sehat dan tepat. Nah, sehingga di dalam kelas Stronger Married, ya, jikalau Anda nanti mengikuti, Anda boleh belajar tentang bagaimana sih membangun keintiman dengan Tuhan yang genuine. Sehingga janji daripada Tuhan itu sendiri, bahwa jikalau engkau mengenal aku, engkau hidup di dalam firman-Ku, ya, pengenalan akan Tuhan itu membawa apa? Damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan itu akan dirasakan. Masalah tetap ada. Iya, kita masih hidup di dunia ini, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kita mengalami apa yang disebut sebagai penyataan Tuhan. Dan yang kedua, di kelas Stronger Married kami juga sudah melihat sangat banyak pastor yang ikut dan kemudian bersyukur. Mulai bisa berkomunikasi dengan struktur yang lebih tepat dengan pasangannya sendiri. Dan yang terutama di kelas Stronger Married, kami juga akan membantu melalui assessment. Ya, sudah ada pastor ikut assessment. Nah, waktu ikut assessment, wah, kami melihat sepasang suami istri ini seperti terkaget-kaget. Oh, ternyata kamu begitu toh ya, gara-gara ini toh. Wah, aku juga baru tahu kok kamu begitu gara-gara itu toh. Jadi melalui assessment itu menemukan dirinya. Dan kemudian jikalau sudah menemukan diri, mulai bisa walk out, mulai bisa menjadi teamwork. Tetapi kalau tidak mengenal diri, yang muncul hanya fenomena. Apalagi para istri suka ngomongnya itu pakai bahasa simbol, tidak langsung direct. Saya ingin ini, saya ingin tidak. Suami mendengarkan perkataan istri seringkali bingung, harus menerjemahkan. Ini dia maksudnya apa ya? Wah, repot ya. Nah, melalui assessment, akhirnya semua yang tersembunyi itu disingkapkan, dibawa keluar. Sehingga suami istri bisa lihat seperti melihat sesuatu di tangan. Oh, ini kamu toh. Oh, oke. Jikalau kamu seperti ini, kita ini suami istri, kita masih ingin untuk saling memperbaiki dengan situasi yang lebih jelas. Saya berdoa, saya berharap kita semua boleh mengalami perjalanan pernikahan yang bukan mencelakakan diri kita atau pasangan atau masa depan anak-anak kita. Tapi pernikahan sesuatu yang sangat indah, karunia Tuhan. Pernikahan bahkan dicipta oleh Tuhan untuk membawa manusia itu bisa menaklukkan akan dunia ini.
membawa anak-anak kita itu menjadi orang-orang perkasa di masa yang akan datang. Itu boleh terjadi dalam setiap keluarga yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Saya Pendeta Cangkuifa dengan istri saya Liana, kami siap mendampingi Anda yang ingin menutup tahun ini dan memasuki tahun 2024 dengan penuh kemenangan. God bless.